Pemirsa, sosok perempuan parlemen yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini terkenal sebagai perempuan termuda dan juga cerdas juga profesional. Siapakah sosok yang cerdas, profesional dan juga tangguh yang saya maksud ini? Pemirsa, ini saya sudah janjian, udah bisa dijemput katanya di ruangan komisi. Yuk ikutin saya. Wanita kelahiran 8 Agustus 1987 ini dikenal dengan sosok pemimpin yang cerdas, pekerja keras, tenang, ramah, dan jenius dalam taktik dan strategi pemenangan politik dalam pemilihan legislatif dan pilkada saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya beliau secara demokratis menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada pemilihan legislatif 2014. Serta sekaligus menjadi Ketua DPRD perempuan pertama dan termuda di Provinsi Maluku Utara. Tidak hanya sukses menjadi anggota DPRD kala itu, kini beliau juga sukses menjadi anggota DPR fraksi Partai Golkar. Lalu, seperti apa cerita perjalanan hidup kesuksesannya? Apa kabar? Sehat Ibu. Ya, apa Baru kabar? selesai meeting nih. Sama anggota. Iya, kita mungkin bisa ke sana buat Oke. berbincang-bincang Iya, ya Bu iya, ya. Ya. Masa kecil Bu Alin mungkin boleh ceritain gimana? Karena memang itu sebenarnya kan bisa mempengaruhi kalau kita gedenya mau jadi apa. Apalagi kan Ibu pernah menjadi Ketua DPRD Ya, di jadi- Maluku Utara Iya. di tahun 2000. 14. Ya. Jadi tahun 2014 saya terpilih jadi anggota DPR dan dipercayakan oleh partai menjadi ketua DPR pada saat itu. Dan menurut saya itu challenge banget untuk saya karena Pasti ya. di usia itu terus saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang menurut saya ini baru karena sebelumnya saya kerja bukan di politik kan, cuma karena background keluarga dan kebetulan masuk lagi terpilih gitu kan. Jadi saya merasa bahwa ini salah satu challenge. Kalau orang tua apa ada background politik apa gimana nih? Karena biasanya kan kalau anak sering ikut orang tuanya misalnya perkumpulan apa, dia sering dengar apa. Iya. Jadi mindsetnya juga lama-lama kan terbentuk ya. Iya, kalau orang tua saya sih bukan tokoh politik tapi ditokohkan oleh masyarakat. Lebih kayak ketua adat. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi karena kita di daerah Maluku Utara Iya. itu kesultanan, jadi memang tokoh-tokoh itu selalu diprioritaskan, selalu diutamakan, Iya, ya gitu. lebih Jadi, dihormati. lebih dihormati. Jadi mungkin karena daerahnya daerah adat, dipercayakan menjadi ketua DPR di sana. Ya, pertama tadi aku udah sampaikan challenge, tapi yang Iya. kedua kita bagaimana tahu menempatkan diri kita. Nah, kan di saat itu kita dipilih sebagai ketua DPR dalam usia yang 27 tahun, memimpin anggota DPR yang usianya lebih tua daripada kita iya. dan dengan tipikal dan karakter masing-masing. Tentunya Menarik sekali karena itu awal mula buat kayak membawa Ibu buat masuk ke Senayan nih di pusat di Komisi 4. Nah, mungkin kita bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi, Bu. Ya, pemirsa, tentunya pembahasan menarik ini masih akan kita lanjut. Jangan kemana-mana, after the break tetap di Perempuan Parlemen. Kalau saya lihat juga di Instagram, di kabupaten mana Bu yang ada UMKM coklat? di Kabupaten Kepulauan Sula. Kepulauan Sula di Maluku Utara. Iya. Nah, ini saya juga Ibu gencar nih untuk memfokuskan sama UMKM. Kalau menurut Ibu sebenarnya UMKM itu emang punya peluang nggak sih? Oh, untuk pasti. go internasional? Pasti kan yang kenapa saya datang bawa coklat di Komisi 4 setiap kali saya ada rapat dengan kementerian saya pasti kasih karena salah satu promosi UMKM juga kan maksudnya Benar. kita membanggakan hasil produk dari daerah kita dan bisa go internasional insya Iya. Allah. Tapi sekarang pun saya berusaha untuk masukin ke grup-grup
industri dan produksi coklat untuk bisa kerjasama kalau bisa ya. Jadi coklatnya namanya Sulamina dari Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Sulamina. Ya, dan sudah dipromosi juga oleh Kementerian Pariwisata. Wow. Hasil coklatnya dan sudah dibawa juga ke Australia, kemarin juga udah dibawa ke Spanyol, dan saya bangga aja hasil dari daerah kita sudah bisa dicicipi di negara-negara lain ya. Tapi saya belum pernah Bu, nanti boleh kali ya Boleh saya bawain coklat Sulamina ya. Ya nggak kalah-kalah sama coklat-coklat yang ada udah beredar di masyarakat. Tapi harusnya Indonesia produksi coklat emang nggak bagus sih Bu ya. Iya. Kalau misalnya Ibu lihat di dapil di Maluku Utara, apa sih Bu potensi lain? Tadi udah nelayan, terus potensi lainnya coklat, kelapa, kita dijajah sama Belanda juga karena rempah-rempahnya, terus juga pala, cengkeh, itu potensi banget. Cuman karena saya di Komisi 4 melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap penganggaran untuk membantu komoditi-komoditi andalan setiap provinsi itu masih kurang. Kita kan ada 30% keterwakilan perempuan di DPR. Nah, menurut Ibu tuh sebenarnya seberapa penting sih angka 30%? Apakah memang ini sudah relevan dan bagaimana perempuan di DPR ini sebenarnya sudah mumpuni nggak, sesuai nggak dengan kebutuhan yang ada? Menurut saya 30% representasi perempuan di partai politik dan juga di DPR ini sangat penting, dan rata-rata juga di DPR Republik Indonesia ini para perempuan-perempuan yang mewakili partai-partainya sangat aktif, sangat berusaha untuk memberikan dedikasinya terhadap masyarakat yang diwakilinya. Jadi menurut saya sih why not, kenapa tidak, 30% itu menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat baik. Tapi kenapa ya Bu harus dipatok di angka 30%, kenapa nggak boleh lebih gitu? Kalau emang perempuan yang mumpuni kan, jadi gini, standarisasi partai memang 30%, lebih dari 30% untuk keterwakilan perempuan dalam satu pencalekan di partai nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi misalkan saya Partai Golkar nih, calegnya misalnya 11 orang, yang diharuskan untuk 30% 4 orang. Kalau seandainya ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang masih bisa dicalekan, nggak masalah. Nggak ada masalah, batasan itu untuk keterwakilan perempuan aja. Tapi kalau lebih dari itu, tidak ada masalah sih. Oke. Contohnya Bu, yang Ibu pernah, wah ini perempuannya sangat menggaungkan, harus nih, apa tuh Bu di Komisi 4? Oh, jadi pertama kalau di Komisi 4, karena kita kan membidangi pertanian, membidangi KLHK, terus KKP, terus Badan Pangan Nasional, di situ ada Bulog dan sebagainya. Tentunya karena ini mengena langsung hajat hidup orang banyak. Wow, iya. Krusial sekali. Jadi juga Indonesia bisa makan dan minum itu ada di Komisi 4. Benar juga ya Bu ya. Jadi benar-benar harus para wanita itu paling teliti sekali. Kalau harga beras naik, migor naik, terus yang lain-lainnya naik, kita udah yang paling, kenapa naik, kenapa mahal, kenapa susah, kenapa ini bisa, gitu-gitulah. Berarti harusnya ibu-ibu mengawal gimana peran Bu Alin sama teman-teman perempuan yang lainnya di Komisi 4. Ya. Nah Bu, kalau kita misalnya tadi udah nih gimana perempuan di Komisi 4 dan juga perannya di parpol, keterwakilannya. Kalau Ibu ngelihat sekarang, perempuan yang ada, apalagi generasi yang sekarang itu, gimana sih pandangan Ibu? Mungkin untuk anak-anak yang usianya masih di bawah under 30 gitu. Kalau aku lihat sih sekarang perempuan-perempuan di Indonesia khususnya ini independennya udah mulai tinggi. Wow. Mandirinya sudah mulai tinggi. Kemandirian yang merupakan tidak mau bergantung pada siapapun, dengan bersusah payah bekerja dan bisa menghasilkan duit sendiri. Iya, benar. Jadi menurut saya ini salah satu bentuk perubahan yang positif. Ya memang kita sebagai umat manusia juga sering bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan pernah menggantungkan diri kita kepada orang lain, tapi pada diri sendiri. Benar. Saya juga udah ngerasain banget gimana perempuan di sekitar saya juga, wah udah independent woman banget ya Bu ya. Udah bergantung, udah bisa nyari nafkah sendiri, pemikirannya juga udah terbuka, dan memang juga peran keluarga laki-laki sekitar kita juga nggak mendukung ya untuk perempuan bisa aktif. Nah ini terkait dengan peran keluarga gimana nih, tapi kita mau bahas sebentar lagi nih. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Perempuan Parlemen. Kita mungkin bisa lanjut berbincang di sana ya Bu ya.
Ya pemirsa, kita kembali lagi di Perempuan Parlemen tentunya. Ini satu segmen yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya Bu. Kita udah bahas gimana kehidupan pribadi di Bu Alin. Ya. Kita bahas gimana perannya di Komisi 4. Wow, tadi seru sekali kita bahas. Nah ini kalau mungkin saya bisa nanya dikit nih. Kita kan tahu kalau perempuan perannya di keluarga, apalagi kita udah menjadi seorang ibu, itu pasti gede banget ya. Pasti. Nah gimana sih Bu dukungan keluarga nih? Apalagi kan banyak di Komisi 4 ibu juga aktif. Iya. Juga ibu aktif juga di kegiatan yang lain di Partai Golkar juga. Iya. Iya, jadi family untuk saya priority, tapi ada juga yang harus kita prioritaskan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat dan juga saya kebetulan kan udah tahu ya Mbak, ketua DPD 1 Partai Golkar juga. Jadi adalah yang priority yang menurut saya keluarga number one, tapi ada hal-hal prinsip yang kita harus mengutamakan pekerjaan kita juga. Itu saya selalu kepikiran sebenarnya Bu ya, perempuan kalau aktif di dunia politik ataupun dimanapun di bisnisnya, itu di keluarganya gimana? Nah, Ibu pernah dapat pesan nggak mungkin dari suami ataupun dari orang tua? Nah, keluarga. Ya pastinya satu, jaga nama baik keluarga. Kedua, tahu batasan-batasan sebagai seorang ibu, seorang anak di orang tua ya, dan juga sebagai seorang istri. Jadi kita harus ada batasan-batasan lah, intinya seperti itu, dan menjaga nama baik keluarga dan melakukan tugas yang baik dan benar, jangan sampai salah jalan lah, intinya seperti itu. Nih Bu, kalau misalnya ngasih pesan, kayak contohnya buat saya nih, atau buat perempuan-perempuan lain di luar sana, apa nih pesannya Bu? Khususnya untuk perempuan di Indonesia. Untuk bidang politik atau apa aja? Apa aja. Oke. Jadi sebagai wanita jangan pernah meng-underestimate diri kalian sendiri. Kalian bisa, kalian pasti melakukan hal yang lebih baik daripada yang lain-lain ya. Intinya kalau saya sih merasa bahwa wanita kepeduliannya lebih tinggi. Dan wanita itu lebih trust feelingnya dalam melakukan segala hal. Kalau terkait dengan politik, untuk perempuan Indonesia? Untuk perempuan Indonesia, politik pastinya kita sebagai wanita memiliki, biasanya kita kalau terjun dunia politik, perempuan harus membatasi diri. Ini contohnya gimana, Bu? Konotasinya gini, tidak semua hal kita harus bisa lakukan, tapi semua hal kita bisa lakukan. Dalam artian gini, kalau seandainya kita udah malam nih, ya kan, rapatnya biasanya kita sampai jam 8, jam 9 dan udah harus membatasi diri kita untuk, ini kita udah harus pulang ke rumah, ada orang tua, ada anak, ada istri, ada batasan untuk melakukan aktivitas lain di luar dari politik. Tapi tadi kan saya udah sampaikan, kalau seandainya itu benar-benar penting, misalkan tugas dari kepartaian atau tugas dari komisi, tugas dari itu kita harus prioritaskan kalau memang itu harus diprioritaskan. Tapi menurut saya batasan itu batasan bagi diri kita, bahwa kita di luar dari kita sebagai seorang anggota DPR, kita jadi ketua salah satu partai, kita harus membatasi diri kita bahwa kita dibutuhkan oleh anak kita, dibutuhkan oleh suami kita, dibutuhkan oleh keluarga kita. Jadi apapun itu kalian bisa lakukan dalam politik, tapi harus ada batasan. Batasan, dan kita juga tahu diri pemirsa sebagai perempuan bahwa tugas kita sebenarnya lebih banyak daripada laki-laki. Karena tanggung jawab kita di rumah gede banget. Tanpa ibu, nah itu dia. Susah banget ya Bu ya. Nah ini mungkin terakhir penghujung dari pembahasan kita. Mau mengajak Bu Alin untuk ngomong ke masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia. Perempuan Parlemen, maju terus perempuan Indonesia.